اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai pada halaman 580 dari Mushaf Al-Quran, yaitu surah Ad-Dahr ayat 26 sampai surah Al-Mursalat ayat 19. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما يشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل وقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada surah Ad-Dahr ayat 30, wa ma tasyaun wa ma yasyaun, ta atau ya dua-duanya mutawatir. Kemudian pada surah Al-Mursalat pada ayat yang ke-5 ini boleh dibaca dengan idgham, fal mulqiyati dzikra, taknya diidghamkan kepada dzal sehingga taknya hilang. Fal mulqiyat dzikra. Kemudian pada ayat yang ke-6 udhran udhuran, nudhran nudhuran, maka zalnya ini boleh dibaca sukun juga boleh dibaca dhammah. Semua ini adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ad-Dahr ayat 26, wa minal laili, dan dari sebagian malam, fasjud lahu, maka sujudlah kepada Allah, wasabbihhu, dan tasbihlah Allah, tasbihilah Allah, sucikanlah Allah, lailan tawila, pada malam yang panjang. Maksud ayat ini adalah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tahajud secara lama. Jadi tahajud itu diperintahkan oleh Allah lailan tawila, malam yang panjang, maksudnya lama. Dengan kata lain, lebih lama tahajudnya daripada tidurnya. Tapi ini perintah disepakati ulama, tidak wajib, ini hanya sunnah. Seandainya kita tidak tahajud, tidak berdosa. Seandainya tahajud kita lebih sedikit daripada tidur kita, dan itulah adat kita,
seperti itu kebiasaan kita, tidak ada masalah. Perintah ini memang untuk Nabi, tetapi berlaku untuk seluruh umat Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kaidahnya mengatakan at-tabi'u tabi'un. Pengikut itu mengikuti. Maksudnya, kalau ada ayat yang berlaku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berlaku juga untuk pengikutnya. Ini secara umum ya, meskipun ada juga ayat-ayat yang khusus untuk beliau. Minal lail artinya sebagian malam. Kenapa diartikan sebagian malam? Karena min di sini litab'id, menunjukkan arti sebagian. Maka tidak sesuai sunnah kalau kita tahajudnya semalam suntuk dari ba'da isya sampai subuh, tidak sesuai sunnah. Ini berarti tidak memberikan hak untuk mata kita. Mata kita punya hak untuk apa? Istirahat. Mata kita bukan milik kita, tapi milik Allah, dititipkan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, wa inna li'ainika 'alaika haqqan. Dan sesungguhnya matamu itu memiliki hak untuk kamu. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari. Kemudian yang dimaksud fasjud lahu, sujud, wasabbihu dan tasbih, itu maksudnya salat tahajud. Kenapa disebut sujud dan tasbih? Karena salat pasti ada sujudnya. Salat pasti ada tasbihnya. Kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la, kita rukuk membaca subhana rabbiyal azim. Dan ini sekaligus menunjukkan fadilah dua amalan ini. Sujud fadilahnya besar, tasbih fadilahnya besar, sehingga disebutkan secara khusus. Padahal salat itu isinya tidak hanya sujud dan tasbih, tapi disebutkan secara khusus menunjukkan fadilahnya. Apa fadilahnya sujud? Setiap kita sujud, maka langsung dosa digugurkan oleh Allah, derajat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sudah sering, enggak usah ditampilkan lagi. Apa fadilahnya tasbih? Tasbih adalah wirid pilihan Allah untuk para malaikat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat yang paling dicintai oleh Allah, maksudnya paling besar pahalanya, adalah wirid yang dipilihkan Allah untuk malaikat. Maka tasbih ini adalah satu fadilah yang satu wirid yang fadilahnya sangat-sangat besar. Sampai-sampai Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ketika menjelang wafat, beliau wasiatkan dua untuk putranya. Kamu ucapkan la ilaha illallah dan kamu ucapkan subhanallah wa bihamdi. Kemudian Allah mengatakan inna haula'i, sesungguhnya mereka, maksudnya orang-orang kafir, yuhibbuna, mereka itu mencintai al-ajilah, kehidupan dunia, wa yadharuna, dan mereka itu meninggalkan wara'ahum, di belakang mereka, yauman thaqila, satu hari yang berat, maksudnya hari kiamat. Ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Mereka hanya mikir dunia saja, tidak mikir akhirat. Maka kita sebagai orang beriman harus sebalik dengan mereka, berbalik dengan mereka. Yang kita pikir hendaklah apa? Akhirat, akhirat, akhirat. Adapun dunia itu hanya sekedar karena kita perlu saja. Hidup di dunia memang perlu makan, ya kita pikir dunia kita. Jangan gara-gara kita tidak mikir dunia akhirnya jadi beban untuk manusia karena kita selalu minta-minta kepada orang lain. Tidak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut orang yang bekerja untuk menafkahi diri sendiri itu fi sabilillah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Tabarani. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsih. Kalau seseorang keluar untuk bekerja mencari nafkah, menghidupi dirinya sendiri, yu'ifuha, supaya dia mengifahkan dirinya, yaitu dirinya tidak minta-minta kepada orang, fahuwa fi sabilillah, itu fi sabilillah. Jadi jangan dikira fi sabilillah itu hanya jihad, enggak. Cari nafkah untuk menafkahi orang tua, fi sabilillah. Menafkahi anak, fi sabilillah. Menafkahi diri sendiri, fi sabilillah. Menafkahi istri, fi sabilillah. Ini enaknya jadi orang beriman, dinilai fi sabilillah kalau niatnya benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauman tsaqila, hari yang berat, itulah hari kiamat. Kenapa disebut berat? Karena kejadian-kejadian yang kita lewati pada hari kiamat semuanya berat, tidak ada yang ringan. Bangkit dari kubur, apakah terus enak-enak? Tidak. Dibiarkan oleh Allah di padang mahsyar yang sangat panas karena matahari sangat dekat, itu tsaqil, berat. Setelah itu harus melewati neraka. Di atas neraka ada jembatan sangat tipis, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang.
sebagaimana riwayat Imam Muslim balaghon dari Ibnu Mas'ud kemarin sudah kita sampaikan. Nah, maka itu juga tsaqilan, berat. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, wa im minkum illa wariduha, masing-masing kalian pasti akan melewati neraka jahanam. Warid ini ada sebagian yang salah paham, dikira memasuki neraka jahanam. Enggak benar. Warid itu melewati. Melewati ini ada dua macam. Ada melewati kemudian selamat, mudah-mudahan kita semuanya melewati dan selamat, amin ya rabbal alamin. Ada yang melewati kemudian masuk. Makanya Allah mengatakan tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha juthiyya atau jithiyya, dua qiraah. Ada yang diselamatkan, ada yang masuk ke dalam neraka, naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka untuk menghadapi yauman tsaqila, hari yang berat ini, bagaimana caranya adalah hendaklah kita berberat-berat di dunia dengan ibadah. Para ulama katakan siapa yang berberat-berat di dunia dengan ibadah, maka nanti dia akan beringan-ringan di akhirat dengan keselamatan. Sebaliknya, orang yang beringan-ringan, maksudnya bersantai-santai di dunia ini, nanti akan dibikin berat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Karena itu apapun amalan berat termasuk ibadah, hendaklah kita lakukan. Salat jamaah di masjid terasa berat, lakukan. Itu yang menyebabkan kita ringan di akhirat. Datang ke pengajian berat, lakukan. Karena itu yang bikin kita ringan di hari kiamat. Salat tahajud berat, lakukan. Itu yang membuat ringan pada hari kiamat, yaumun tsaqila. Allah mengatakan, nahnu, kami ini khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka, wa syaddadna, dan kami telah menguatkan atau mengokohkan asrahum, penciptaan mereka. Wa idza syi'na, dan apabila kami mau, baddalna, kami mengganti, amsalahum, yang semisal dengan mereka, tabdila, dengan sebenar-benar penggantian. Maksudnya Allah itu yang menciptakan manusia, membuat manusia kuat. Jadi manusia jangan sombong ketika kuat sehingga tidak mau ibadah kepada Allah, itu sombong namanya. Nah, orang-orang kafir itu orang-orang sombong. Kenapa? Tidak mau ibadah kepada Allah. Mereka merasa kuat dengan sendirinya, padahal mereka kuat itu hanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tegur di sini, syaddadna asrahum. Yang membuat kuat mereka itu kami Allah. Apa buktinya Allah yang membuat kuat? Allah katakan, wa idza syi'na baddalna. Kalau kami mampu, kami mau, pasti kami ganti mereka. Maksudnya diganti gimana? Mereka dihancurkan semuanya oleh Allah, diganti makhluk yang baru. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain. Allah mengatakan, iyyasha yulhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid, pada surah An-Nisa ayat 133. Apabila Allah mau, Allah akan menghilangkan kalian wahai para manusia. Wa ya'ti bi akharin, dan Allah akan mendatangkan makhluk-makhluk yang lain. Surah Fatir, iyyasha yulhibukum, kalau Allah mau, Allah akan melenyapkan kalian, maksudnya menghancurkan. Wa ya'ti bi khalqin jadid, Allah datangkan makhluk yang baru selain kalian. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, itu tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surah Fatir ayat 16. Nah, ini surat ini menafsirkan kata-kata wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Ini tafsir yang terkenal untuk ayat ini. Ada lagi tafsir yang lain. Maksudnya adalah wa idza syi'na baddalna, kalau kami mau, kami akan ganti mereka. Maksudnya kami akan matikan mereka, kemudian dibangkitkan lagi dengan wujud yang baru, dengan badan yang baru. Allah sangat mampu hal itu. Kemudian Allah mengatakan, inna hadhihi, sesungguhnya ini tadhkiratun, peringatan. Faman syaa, maka barang siapa yang mau, ittakhadha, dia mengambil, ila rabbihi, kepada Rabbnya, sabila, akan jalan. Yang dimaksud hadhihi ini, maksudnya surat ini. Surat apa? Surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Dari awal sampai akhir, ini semuanya isinya adalah tadhkirah, peringatan dari Allah. Peringatan itu fungsinya untuk apa? Diambil sebagai peringatan. Makanya Allah mengatakan, barang siapa yang mau, hendaklah dia mengambil jalan kepada Allah. Maksudnya mengambil jalan itu menjadikan Al-Quran yang dijadikan peringatan oleh Allah ini sebagai petunjuk. Itu maksudnya mengambil jalan. Jadi Allah sudah turunkan Quran. Tujuannya apa? Untuk diikuti.
Nah, ketika kita mengikuti isi Quran, itulah yang dimaksud mengambil jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melakukan isi Quran, kita akan menuju sampai kepada Allah, sampai ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa ma yashaun, dan tidaklah mereka berkehendak atau tasyaun, kalian berkehendak, illa ayyasha Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Maksudnya tidak mungkin orang itu bisa berkehendak untuk mengikuti Al-Quran, tidak mungkin orang itu bisa berkehendak untuk mengikuti petunjuk Allah kecuali kalau diberi taufik oleh Allah. Jadi kita maunya datang ke pengajian itu karena apa? Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika kita nggak diberi taufik, nggak mungkin datang pengajian. Kita datang ke sholat jamaah 5 waktu, meskipun hari-hari ini hari-hari dingin, tapi subuh tetap kita berangkat. Itu karena taufik dari Allah. Kalau tidak dikasih taufik dari Allah, tidak mungkin kita melakukan. Karena itu kata guru kami Syekh Sa'id Al-Kamali hafizahullah, apapun yang kita lakukan jangan kita merasa bangga, karena itu hanya diperlakukan oleh Allah terhadap kita. Kita bangun tahajud jam berapa? Jam 2, jam 1. Nggak usah bangga, ngapain bangga? Itu kamu dijalankan oleh Allah kayak begitu. Kalau tidak dijalankan nggak mungkin kita melakukan. Ini maksud dari wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidak mungkin kamu berkehendak untuk tahajud kecuali kalau Allah kehendaki terhadap kamu. Tidak mungkin kamu kehendak untuk sedekah kecuali kalau Allah jalankan tanganmu mengeluarkan duit sedekah. Ini semuanya kehendak Allah. Tidak pantas kita merasa bangga terhadap amal kita masing-masing. Kemudian Allah mengatakan yudkhilu, Allah itu memasukkan mayyasha, siapapun yang Allah kehendaki, fi rahmatih, di dalam rahmat Allah. Wadzalimina, adapun orang-orang yang zalim, a'addalahum, Allah telah menyiapkan untuk mereka adzaban alima, siksaan yang menyakitkan. Yang dimaksud siksaan yang menyakitkan itu adalah apa? Neraka. Maka ayat ini menunjukkan neraka sudah ada, karena Allah katakan di sini a'adda, Allah sudah siapkan, berarti sudah ada neraka. Dan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al jannatu wan naru makhluqatan. Jannah dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ikuti akidah Mu'tazilah. Mereka mengatakan neraka jannah belum ada, kata mereka. Karena kalau sudah ada berarti Allah membuat sesuatu yang sia-sia. Karena jannah belum terpakai, neraka belum terpakai, nganggur, sia-sia. Tidak mungkin Allah membuat sesuatu yang sia-sia. Ini kan perkataan kalian, wahai orang-orang sesat. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran. A'addalahum adzaban alima. Nah, kalau adzaban alima adalah neraka, berarti rahmatihi, rahmatnya itu maksudnya apa? Surga. Karena kebalikan dari neraka adalah surga. Yudkhilu may yasha, Allah memasukkan siapapun yang Dia kehendaki fi rahmatih, dalam surganya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Apa dalil bahwasanya rahmat Allah adalah surganya Allah? Mari kita lihat ayat yang lain. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang yang wajahnya putih nanti di akhirat, maka berada di dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Berarti apa? Surga maksudnya. Ini adalah menafsirkan ayat dengan ayat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Inilah yang dapat kita pelajari dari surat Ad-Dahr. Kita lanjutkan dengan surah Al-Mursalat. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita membahas tafsir surah Al-Mursalat. Pertama, nuzuluha, tentang turunnya surat Al-Mursalat. Di mana dan kapan turunnya surat Al-Mursalat? Diceritakan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu goa di kota Mina, tiba-tiba turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mursalati urfa, surat Al-Mursalat. Beliau membaca surat tersebut, saya mendengar langsung dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulut beliau masih basah membaca surat Al-Mursalat.
tiba-tiba meloncat kepada kami seekor ular. Maka Nabi SAW bersabda, uqtuluha, bunuh itu ular itu. Maka kami pun bersegera membunuh ular, kemudian dia pun lari. Maka Nabi SAW bersabda, dia telah dijaga dari keburukan kalian sebagaimana kalian juga dijaga dari keburukan dia. Maksudnya tidak usah dicari, dia sudah lari, sudah pergi. Dan dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau kita sedang membaca Quran, kemudian ada sesuatu yang perlu kita bicarakan, kita berhenti untuk ngomong, nggak ada masalah. Nabi di sini masih membacakan surat Al-Mursalat, belum selesai, tapi ada ular, maka beliau mengatakan uqtulu, ya, bunuh itu ular, nah, nggak ada masalah. Kita sedang membaca Quran, kemudian ada orang masuk rumah salam, kita menjawab salam, nggak ada masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian khusyuk lagi baca Quran. Tapi termasuk tidak adab kalau kita itu membaca Quran sambil ngobrol, nah itu yang nggak adab. Jadi ada orang ngobrol di sebelah kita, 2 orang, kemudian kita sedang baca Quran, tiba-tiba kita nguping dan ikut nimbrung, nah itu nggak benar kayak begitu. Yang baca Quran khusyuk baca Quran, jangan diberhentikan dengan ngobrol. Boleh ngomong kalau diperlukan seperti dalam kasus ini, nggak ada masalah. Kemudian masalah yang kedua, qiraatuha. Kapan Nabi membaca surat Al-Mursalat di dalam salat? Diceritakan oleh Abdullah ibnu Abbas bahwasanya Ummul Fadl ini ibunya Ibnu Abbas, mendengar Ibnu Abbas membaca surat Wal Mursalati urfa, maka dia mengatakan, wahai putraku, sungguh kamu membikin saya ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat ini adalah surat yang terakhir saya dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u biha fil maghrib. Beliau membaca surat Al-Mursalat di dalam salat maghrib. Nah, dari sini kita ambil pelajaran, kita bisa mengetahui berapa lama atau berapa panjang sholatnya Nabi SAW. Kira-kira sholat maghrib baca Al-Mursalat. Sayangnya tidak dijelaskan, ini Al-Mursalat dibaca dalam 2 rakaat atau dibaca dalam 1 rakaat. Bisa jadi dalam 2 rakaat, bisa jadi juga dalam 1 rakaat. Sehingga kalau dalam 1 rakaat ini cukup panjang, surat Al-Mursalat baca dalam 1 rakaat sholat maghrib. Masalah yang ketiga, fadluha, fadilah surat Al-Mursalat. Ada yang tahu fadilah surat Al-Mursalat? Saya tidak mengetahui fadilahnya kecuali 1 hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, syayyabatni Hudun wa akhwatuha, telah membikin saya beruban surat Hud dan surat-surat yang semisal dengannya. Maksudnya surat Al-Mursalat dan lain-lain. Karena dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Hadis riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas sahih. Telah membikin saya beruban surat Hud karena di dalamnya ada perintah untuk istiqamah. Surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat An-Naba, surat At-Takwir. Kenapa? Karena 4 surat ini bicara tentang kiamat. Masalah kiamat, masalah yang berat, menyebabkan Nabi jadi rambutnya beruban. Seandainya beliau tidak membaca surat-surat ini, maka tidak beruban, karena beliau itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari uban. Kenapa Nabi tidak beruban? Padahal usia beliau kan sudah 63 tahun, ubannya hanya 18, tidak sampai 20, 18 ke atas atau ke bawah, diperselisihkan. Yang jelas tidak sampai 20. Nah, itu sebabnya para ulama katakan karena membenci Rasul hukumnya haram. Kalau Nabi itu banyak ubannya dan wanita-wanita Arab itu sangat benci terhadap laki-laki yang punya uban, maka dikhawatirkan istri-istri Nabi benci sama Nabi. Nah, ini menyebabkan kekafiran mereka. Maka Nabi dijaga dari uban supaya tidak ada satupun istri Nabi benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gara-gara uban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Inilah fadilah surat Al-Mursalat, surat yang membikin beruban. Fadilahnya apa nih? Fadilahnya karena mengingatkan kita kepada akhirat, sehingga menyebabkan apa? Beruban. Baik, kita baca surat Al-Mursalat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal mursalat, demi angin-angin yang dikirim, maksudnya yang berhembus, urfa, dengan sedikit demi sedikit. Fal asifati, lalu demi angin yang bertiup, asfa, dengan sebenar-benar bertiup.
wan nasyirati, demi angin yang menyebarkan awan, nasyra, dengan sebenar-benar penyebaran. Jadi Allah bersumpah dengan apa? Angin-angin. Ini menurut tafsiran yang terkenal, dan inilah tafsiran yang saya pilih. Kenapa? Satu, dia tafsirnya terkenal. Dua, dia tafsirnya bersumber dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ahli tafsir sahabat Nabi SAW. Tiga, sesuai dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa huwallazi yursilur riyaha nusyuran. Surat Al-A'raf ayat 57. Dialah zat yang mengirim angin-angin, nusyuran atau busyron, dua qiraah. Nusyuran yang tersebar. Nah, maka ini sesuai dengan ayat ini. Wal mursalat, yang dikirim. Apa yang dikirim? Angin. Karena Allah mengatakan yursilur riyah. Nasron, yang menyebarkan awan. Maka sesuai dengan bacaan nusyuran. Karena angin ini tersebar, karena anginnya tersebar, maka menyebabkan awannya pun juga tersebar. Apakah ada tafsir yang lain? Ada. Sebagian ulama mengatakan wal mursalati urfa, ini malaikat. Fal asifati asfa, malaikat. Wan nasyirati nasyra, malaikat. Tetapi lebih suka saya tafsiran yang pertama tadi, yaitu angin. 3 ayat ini bicara tentang angin. Angin itu sifatnya ada yang mursalati urfa, dikirim sedikit demi sedikit, sepoi-sepoi. Ada juga yang fal asifati asfa, yang dikirim kencang oleh Allah Subhanahu wa taala. Asif itu adalah angin yang berhembus sampai ada suaranya, itu namanya asif. Kenapa sampai ada suaranya? Karena apa? Kencangnya angin tadi. Kalau anginnya berhembus sepoi-sepoi sedikit-sedikit, itu kan tidak bersuara. Ketika kencang dia bersuara. Nasyirat ini adalah angin yang menyebabkan awannya jalan kemana-mana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kemana awan itu akan memberikan hujan. Kemudian ayat 4 dan ayat 5 ini sudah lain lagi. Allah mengatakan fal fariqati, demi malaikat-malaikat yang memisahkan, farqan, dengan sebenar-benar pemisahan. Fal mulqiyati, demi malaikat-malaikat yang memberikan atau menyampaikan zikra, peringatan, maksudnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ayat 4 dan kelima tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa yang dimaksud di sini adalah para malaikat, bukan angin. Karena angin tidak memiliki dua sifat ini. Ini sifat yang cocok untuk malaikat. Sifat pertama apa? Fariqati farqa, memisahkan, membedakan antara apa? Antara yang hak dengan yang batil. Bagaimana caranya malaikat membedakan antara hak dengan batil? Yaitu dengan membawa wahyu dari Allah, diberikan kepada para nabi. Wahyu ini sifatnya memisahkan antara hak dengan batil. Nah, maka malaikat yang membawa wahyu seolah-olah merekalah yang membedakan antara hak dan batil. Adapun fal mulqiyati dzikra, yang memberikan wahyu, ini jelas para malaikat. Tidak ada angin yang membawa wahyu, enggak ada. Maka dua ayat ini tidak ada perselisihan, maksudnya adalah para malaikat. Kenapa malaikat itu menyampaikan wahyu? Allah katakan udzuran, sebagai alasan, atau nudzuran, sebagai ancaman. Maksudnya alasan gimana? Kalau nanti orang-orang itu tetap kafir, kemudian turun siksa, maka itu bukan salah Allah. Kenapa? Allah sudah kirim wahyu, Allah sudah kirim rasul, kemudian mereka kafir, berarti yang salah mereka. Siksa Allah datang bukan salah Allah, salah mereka. Kenapa tidak mau mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka maksud ayat ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ahada ahabbu ilaihil udhr, tidak ada seorang pun yang lebih suka untuk menyampaikan alasan minallah, daripada Allah Ta'ala. Min ajli dzalik, karena itulah anzalal kitab, Allah turunkan kitab-kitab, wa arsalar rusul, Allah utus para rasul-rasul yang membawa kitab itu. Hadis muttafaqun alaih. Jadi Allah kirim rasul itu sebagai alasan. Nih ya, saya sudah kirim utusan.
Kalau kamu percaya, selamat dari siksa. Tidak percaya, turun siksa. Salah kamu bukan salah saya. Itu makna dari udhron. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini adalah isi sumpah, innama sesungguhnya tiada lain, innama sesungguhnya apa yang tu'adun kalian dijanji, lawaqi'un sungguh terjadi. Maksudnya kebangkitan setelah mati betul-betul pasti terjadi. Karena itu kiamat disebut apa? Al-waqi'ah, sesuatu yang pasti terjadi. Kemudian Allah mengatakan kapan itu terjadinya? Fa'idha, maka apabila an-nujumu, bintang-bintang, tumisat, telah dihapus, maksudnya dipadamkan sinarnya. Kenapa sinarnya padam? Karena dihancurkan bintang-bintang itu nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibikin oleh Allah rontok dari tempatnya masing-masing, keluar dari garis edarnya. Maka tumisat itu maknanya apa? Dihapus. Ada orang namanya tomisun, itu artinya dihapus. Kalau dulu di santri sering kita punya apa? Stabilo. Nah, stabilo itu namanya dalam bahasa Arab adalah tomis, penghapus. Apa namanya? Oh, kok stabilo sih? Satunya lagi nopo? Itu ya. Ya apapun, setip juga tomisun. Apapun yang fungsinya untuk menghapus itu adalah tomisun. Kalau stabilo kan untuk menebalkan. Nah itu bukan tomisun, itu beda lagi namanya. Nah, tapi nggak apa-apa. Kalau panjenengan namanya tomisun nggak ada masalah. Karena terhapus itu bisa bagus, bisa jelek. Kita makna yang bagus saja. Terhapus kesyirikan dari dirinya. Terhapus kemunafikan dari dirinya. Terhapus kesesatan dari dirinya. Bagus. Jadi maknanya nggak ada masalah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza, dan apabila as-sama'u, langit itu furijat, dilobangi. Maksudnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang fatarat, pecah. Wa idza, dan apabila al-jibalu, gunung-gunung itu nusifat, dicabut dari akarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nusifat itu dicabut tapi sampai akar-akarnya. Kalau hanya dicabut tapi akarnya masih ada, bukan nusifat. Karena itu ayat ini sekaligus menunjukkan gunung itu punya akar. Gunung itu apa? Punya akar. Dan ternyata terbukti gunung itu yang menjulangnya itu lebih pendek daripada yang ke dalamnya. Jadi akarnya yang ke dalam lebih panjang atau lebih tinggi daripada bangunannya yang ke atas itu. Itulah gunung. Maka ayat ini termasuk mukjizat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuai apa yang fakta, bahwasanya gunung itu ada akarnya. Wa idzar rusulu, dan apabila rasul-rasul itu wukitat atau ukitat atau ukitat, ya, beberapa qiraah, dikumpulkan. Jadi rasul itu nanti akan dikumpulkan semuanya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, yaitu pada surah Al-Maidah ayat 109. Yauma yajma'ullahu ar-rusul, pada hari Allah akan mengumpulkan para rasul. Untuk apa? Fayaqulu, Allah bertanya, madza ujibtum, kalian dulu di dunia dijawab apa oleh kaum kalian? Qalu la ilma lana, mereka menjawab tidak ada ilmu bagi kami. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkaulah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allah mengatakan li ayyi yaumin, untuk hari apa? Ujilat, para rasul itu diundurkan. Maksudnya gimana? Maksudnya para rasul ini mereka akan membawa kebenaran, tetapi kenapa sebagiannya para rasul ini malah dibunuh, sehingga seolah-olah mereka itu pembawa kesesatan sehingga berhak dibunuh, padahal mereka itu yang benar. Nah, kebenaran para rasul ini nanti akan disingkap pada hari kiamat. Maka Allah bertanya, li ayyi yaumin, untuk hari apa? Ujilat, para rasul itu diundur, ditunda, yaitu untuk disingkapkan bahwasanya mereka itu betul-betul rasul. Mereka itu tidak bohong ketika mengatakan kami utusan Allah Subhanahu wa taala. Kami betul-betul diutus oleh Allah. Kalau di dunia kan belum terbukti. Maksudnya ada orang yang mendustakan, tidak semua orang percaya. Tapi nanti di akhirat ketika Allah sudah singkap segala masalah ini, semua orang baru yakin, oh ternyata betul dia adalah Rasul, ternyata betul Nuh adalah Rasul, Muhammad adalah Rasul. Itu semuanya nanti tersingkap pada hari kiamat.
Maka ayat ini sebagaimana pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ibrahim ayat 47, "Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah." Jangan mengira bahwasanya Allah itu akan menyelisih janjinya kepada para rasulnya. Semua janji kepada para rasul ini pasti akan diberikan, baik itu di dunia maupun juga di akhirat. Kemudian Allah mengatakan liyaumil fasl, pada hari pemisah. Wa ma adraka, dan apa yang memberitahu kamu, maksudnya tahukah kamu ma yaumul fasl, apa itu hari pemisah? Kata-kata wa ma adraka dalam Al-Qur'an selalu akan diberi jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wa ma yudrika tidak ada jawaban. Nah, di sini wa ma adraka berarti harus ada jawabannya. Apa itu hari pemisah? Allah menjawab, wailun, kebinasaan, yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Itulah hari pemisah. Jadi kenapa hari kiamat itu disebut hari pemisah? Karena manusia akan terbagi dua. Mukadzib, yang mendustakan wahyu Allah, akan masuk neraka. Musaddiq, yang membenarkan wahyu Allah, akan masuk surga. Alhamdulillah kita semuanya termasuk musaddiq di dunia ini, membenarkan wahyu Allah. Buktinya sekarang hari ini kita pelajari tafsir dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa adzab. Amin ya rabbal alamin. Karena itu hari kiamat disebut yaumul fasl itu karena apa? Karena fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Surat Asy-Syura ayat 7. Sekelompok manusia masuk jannah, yaitu para musaddiq, orang-orang yang membenarkan wahyu Allah. Wa fariqun fis sa'ir, satu kelompok masuk neraka, maksudnya adalah para mukadzib ini. Karena itu wailun, kebinasaan, itu maksudnya apa? Masuk neraka. Binasa gimana? Binasa masuk neraka. Ada juga yang mengatakan wailun adalah satu nama lembah di dalam neraka, sebagaimana hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim, wailun wadin fi jahannam. Wail itu adalah nama satu lembah di dalam neraka Jahannam. Yahwi fihil kafir, orang kafir masuk ke dalam lembah wail. Arba'ina kharifan, selama 40 tahun lamanya. Qabla ayyablugha qa'rah, sebelum mencapai ke dasarnya. Jadi dari atas untuk sampai ke bawah ini perlu menunggu berapa? 40 tahun lamanya. Makanya neraka Jahannam disebut Jahannam karena Jahannam itu artinya sangat dalam. Itu makna Jahannam. Orang Arab kalau melihat sumur kok dalam, mereka menyebutnya ini sumur Jahannam, sumur yang sangat dalam. Ini hadis diriwayatkan Tirmizi, kata Syekh Albani derajatnya dhaif, tapi kata Imam Hakim derajatnya sahih. Kemudian Allah mengatakan, alam nuhlik, bukankah kami telah menghancurkan al-awwalin, orang-orang yang awal, maksudnya umat-umat terdahulu yang mukadzib, yang mendustakan. Thumma, kemudian nutbi'uhum, kami akan mengiringkan terhadap mereka al-akhirin, orang-orang yang akhir, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud ayat ini, umat Nabi Muhammad disuruh mengambil pelajaran. Dulu umat-umat terdahulu mukadzib, mendustakan wahyu yang dibawa oleh Rasul mereka. Akhirnya Allah hancurkan. Maka kita umat Nabi Muhammad disuruh mengambil pelajaran. Nabi Muhammad juga bawa wahyu. Jangan mukadzib, jangan mendustakan. Kalau mendustakan nanti akan dihancurkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan, kadzalika, seperti itulah naf'alu, kami melakukan bil mujrimin, terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Maka yang dimaksud mujrim di sini, berbuat dosa, itu adalah orang-orang yang mendustakan tadi, mendustakan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ulangi lagi, wailun, kebinasaan besar, yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam surat ini Allah berkali-kali mengatakan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Saya hitung itu sampai 10 kali. Kemudian pada surat At-Tur Allah juga mengucapkan wailu yauma idzil lil mukadzibin 1 kali. Kemudian pada surat yang lain lagi Allah juga mengatakan wailu yauma idzil lil mukadzibin 1 kali lagi. Mungkin As-Saffat, mungkin yang lain. Berarti dalam Al-Qur'an ada 12 kali wailu yauma idzil lil mukadzibin. Menunjukkan apa ini? Menunjukkan bahwa ini perkara yang penting. Maka Allah itu kalau perkara penting biasanya diulang-ulang. Sehingga kesimpulannya adalah jangan sekali-kali kita termasuk orang yang mendustakan Quran.
Ini Quran semuanya isinya benar. Manusia setelah diturunkan Quran hanya terbagi dua. Ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Yang membenarkan dimuliakan oleh Allah derajatnya. Yang mendustakan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, meninggikan derajatnya beberapa kaum dengan sebab Al-Qur'an ini, wa yad'u bihi akharin, dan merendahkan dengan sebab Al-Qur'an ini orang-orang yang lain. Yang ditinggikan siapa? Orang-orang beriman. Kenapa ditinggikan? Baca Quran, satu huruf dapat 10 pahala, derajatnya langsung melesat naik cepat. Karena itu jangan sekali-kali kita bolos baca Quran dalam 24 jam. Kalau bolos baca Quran dalam 24 jam, buang HP. Okay? Kenapa? Yang bikin Anda tidak baca Quran itu HP itu. Karena gara-gara HP baca WA, Qurannya nggak dibaca. Buang udah, nggak usah dibaca lagi, nggak usah punya lagi. Tapi selama masih baca Quran, silahkan punya HP, nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.